Finishing timnas bermasalah, Dimas Derajat sembuh dari cedera. Kabar baik datang dari Dimas Derajat yang dikabarkan telah sembuh dari cedera jelang timnas Indonesia melakoni semifinal leg pertama Piala AFF 2022 kontra Vietnam. Dimas Derajat sejatinya dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Namun karena cedera, striker Persikabo tersebut dicoret Sintayong dan memanggil Ilyas Pasojevic sebagai pengganti. Menurut dokter tim Persikabo, Dimas Derajat menjalani cedera meniskus. Kini Dimas Derajat mengabarkan kondisinya semakin baik usai menderita cedera lutut kiri pada awal Desember 2022 lalu. Kabar kesembuhan Dimas Derajat semakin diperkuat dari unggahan Instastory-nya. Striker berusia 25 tahun itu mengindikasikan akan bergabung dengan Persikabo 1973 dan bersiap menatap putaran kedua Liga 1 2022-2023. Semoga saya cepat bergabung dengan tim dan berlatih bersama dengan teman-teman tim Persikabo. Mohon doanya, terima kasih dokter tim, waktunya kembali beraksi, kata Dimas Derajat di unggahan tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia memang dikritik akibat terlalu banyak menyia-nyiakan peluang saat Piala AFF 2022. Bahkan hal itu membuat Sintayong tak puas dengan performa anak asuhnya walau Garuda berhasil menembus semifinal Piala AFF 2022. Saat ditanya apakah merindukan sosok Dimas Derajat di skuadnya saat ini, Sintayong menampiknya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengisyaratkan fokus untuk skuad Garuda saat ini dan para pemain seperti Dimas Derajat, Sladi Walsh, dan Sein Patinama akan menjadi pelengkap puzzle kekurangan untuk Piala Asia mendatang. Hadapi timnas Indonesia, legenda Vietnam sebut Park Hang-seo bisa kerepotan. Kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tak luput dari pandangan ex-penggawa Vietnam, Nguyen Mang Duong. Sebab menurutnya skuad Garuda merupakan lawan yang berat bagi tim asuhan Park Hang-seo di babak semifinal. Punya pengalaman membela Vietnam, Nguyen Mang Duong meminta timnas kebanggaan mewaspadai taktik timnas Indonesia besutan Sintayong di leg pertama semifinal Piala AFF. Nguyen Mang Duong memperkirakan skuad Garuda lebih bermain bertahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut saya, meski Indonesia bermain di kandang, mereka bisa bermain defensif dan serangan balik. Pelatih Indonesia sangat bagus dan pragmatis. Tanpa berpikir bermain di kandang, dia harus menekan lawan, ujar Nguyen Mang Duong dilansir dari Bongda. Kendati begitu, mantan bek tengah skuad The Golden Star tersebut menyebut bisa saja timnas Indonesia tampil menyerang saat menghadapi Vietnam. Situasi tersebut diyakini kemungkinan akan semakin menyulitkan Vietnam untuk meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil seri atau kalah saat bertanding di kandang lawan. Hal senada juga diungkapkan oleh The Talk 24/7. Media Vietnam tersebut secara terang-terangan mengaku jika skuad Sintayong memang kuat. Bahkan timnas Indonesia disebut punya gaya bermain yang ditakuti timnas Vietnam. Dengan terburu-buru seperti itu, sulit bagi pemain Vietnam untuk memiliki kekuatan fisik terbaik untuk konfrontasi dengan Indonesia. Timnas Indonesia memiliki gaya sepak bola yang paling ditakuti Vietnam. Pertahanan yang solid dan permainan keras untuk mengatasi tim Vietnam. Tulis dari media Total 24/7. Sintayong kirim permintaan jelang hadapi Vietnam. Jelang menghadapi Vietnam, pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta kepada seluruh pemain Garuda untuk tidak membuang-buang peluang mencetak gol. Sintayong menegaskan taktik yang dia terapkan ialah bermain efektif dengan menampilkan permainan yang indah. Namun hingga babak penyisihan grup usai, skuad Garuda jauh dari kata yang diharapkan Sintayong. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut skuad Garuda harus belajar dari kesalahan di babak penyisihan demi menghadapi laga semifinal yang bertujuan untuk membuka tiket ke partai final. Saya sudah tegaskan bahwa semifinal dan final ini bukan lagi soal selisih 3-4 gol lebih, tapi 1-2 gol cukup. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik untuk menentukan menang atau tidak.
Ucap Sintayong dilansir dari Bola Sport. Persoalan memanfaatkan peluang menjadi gol memang menjadi PR Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Selama fase grup, Timnas Indonesia memang tidak terkalahkan. Mereka mendapatkan 3 kemenangan dan hanya meraih 1 kali imbang saat bertemu Thailand. Tapi yang menjadi sorotan adalah peluang-peluang emas yang gagal menjadi gol. Selain soal penyelesaian akhir, Timnas Indonesia mempunyai masalah soal kerja sama tim. Beberapa pemain Garuda terlihat egois dan memaksakan untuk mencetak gol, padahal posisinya cukup sulit. Dengan PR yang begitu besar, apakah Timnas Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan melawan Vietnam dan lolos ke final Piala AFF 2022? Mari tetap dukung perjuangan skuad Garuda.